Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akibat lupa mematikan kompor saat ditinggal pergi, sebuah rumah di Desa Dinoyo, Kabupaten Mojokerto terbakar. Kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga bergotong royong memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya di sebuah rumah di Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kobaran api dengan cepat melahap bagian belakang rumah dan terus merambat hingga ke sisi bangunan lainnya. 2 unit damkar daerah Kabupaten Mojokerto diterjunkan ke lokasi. Api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Kebakaran diduga akibat kompor yang dibiarkan menyala saat ditinggal pemiliknya berbelanja ke pasar. Kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Meski barang elektronik hangus terbakar, namun surat berharga yang tersimpan di lemari berhasil diselamatkan. Pengontrak rumah Zunita Suciningsih, 44 tahun, dan anaknya menangis histeris. Mereka syok melihat rumah yang ditempatinya hangus terbakar. Para tetangga pun berusaha menenangkan keduanya. Tapi dari mana? Dari belakang. Dari belakang. Oh. Kompornya kenapa? Kompornya kenapa? Ya, nyala. Lupa matikan. Lupa matikan pas posisi orangnya kan masak kue. Keinformasi berikutnya, pemirsa. Komite Keselamatan Jurnalis melaporkan kasus tewasnya wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu ke kantor staf Presiden. KKJ meminta KSP mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong KSP mengusut tuntas kasus Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya akibat kebakaran. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Dugaan tersebut mencuat lantaran almarhum Riko Sempurna Pasaribu tewas tak lama setelah dirinya menulis berita praktik judi online. Pihaknya mempertanyakan mengapa anggota TNI tersebut tidak dipanggil dalam penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Bukti yang ditemukan Komite Keselamatan Jurnalis menunjukkan keterlibatan oknum anggota TNI dan telah diserahkan kepada KSP. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Kira-kira itu hasil tadi kami bertemu dengan tim dari Deputi 4 dan Deputi 5 KSP. Anggapan dari KSP masuk angin itu gimana, Pak? Ya, masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis tentang praktek judi. Ya, pemirsa, keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret.
menurut kita tim KKJ sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasannya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau Nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Hadi Saputra didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan cerita. Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon. Pemirsa, sosok ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kembali menjadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina pada tahun 2016 silam. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi. Apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan
sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiani dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang. Harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang maupun itu saksi-saksi. Meski demikian, kuasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu, untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan sejumlah barang bukti baru berupa dokumen foto yang akan dibuktikan dan dibuka pada persidangan PK 24 Juli mendatang. Kuasa hukum Saka Tatal menyiapkan sejumlah dokumen atau novum baru yang akan dibuktikan pada saat persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Saka Tatal Titin Priyalianti bahwa pada saat sidang peninjauan kembali nanti pihak Saka Tatal akan membawa barang bukti sejumlah dokumen foto yang belum pernah dibuktikan pada sidang di 2017 lalu. Kuasa hukum Saka Tatal meyakini barang bukti berupa dokumen sejumlah foto menjadi novum baru, bahkan otentik. Foto itu baru saya dapatkan setelah film Vina viral. Jadi ini salah satu novum, Bu, yang salah satu novum, karena dulu hanya keterangan lisan tapi tidak dibuktikan dalam visual. Itu mungkin yang menyebabkan majelis hakim tetap memvonis ketujuh terpidana itu dengan hukuman seumur hidup gitu. Jadi keyakinan saya, kenapa saya begitu yakin dari 2016-2017 berdasarkan semua fakta-fakta sidang, semua pembuktian yang disampaikan, sepertinya tidak ada, betul-betul tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan. Rencananya pada 24 Juli mendatang, Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon akan menggelar sidang peninjauan kembali atas permohonan dari pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Barreskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya, melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami.
ya kan? Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan? Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Barreskrim, gitu kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan ya terhadap melaporkan seseorang lah ya, melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktisi hukum Rasman Arif Nasution mempertanyakan kebenaran Peggy Setiawan soal tato bintang yang ia miliki. Rasman menduga Peggy berbohong soal pembuatan tato dan meminta Polda Jabar untuk menyidik kembali kebenaran keterangan Peggy. Selanjutnya kita simak selengkapnya dalam kutipan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Bahwa Adinda pasang tato itu gambar bintang. Iya benar. Tahun berapa itu? Ada 2015, gambar bintang. 2016. Gambar bintang. Coba saya tunjukkan. Gambar bintang. Iya. Tahun berapa? Ada yang 2015, 2016. 2015, 2016. Iya benar. Itu terinspirasi katanya dari Wilfred Zaha. Iya benar. Benar. Pemain apa itu? Peter Peles sih. Crystal Palace. Benar ini? Hah? Benar ini? Sejauh tahu saya benar. Nah, tunggu dulu. Benar itu? Benar. Tidak bohong? Tidak. Saya buka data. Sebentar. Saya buka data. Tahun 2023. Wilfred Zaha benar pakai tato di lehernya gambar bintang. Ya. Betul? Betul. Terus saudara menghapus 2016 karena ibu marah. Ya. Betul kan? Benar. Oke. 2016 Wilfred Zaha tidak pakai tato bintang di lehernya. Ya. Bagaimana saudara menjawab itu? Karena saya kan... Tunggu dulu, katanya terinspirasi. Iya. Katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Zaha, pemain bola dari Crystal Palace. Benar. Dan Anda terinspirasi pasang bintang, tato. Kemudian Anda hapus 2016, 2015, 2016, 2017. Saudara Wilfred Zaha belum pakai tato di lehernya. Sudah, biar saya jawab. Silakan. Tunggu dulu, saya tanya dia, bukan Anda. Saya tanya dia. Sudah, nggak usah diladeni. Yang ngomong dia, nggak usah diladeni. Saya minta polisi Jawa Barat periksa. Tolong kalian turun ke klub dia sekarang di luar negeri sana. Kalau Bang Oto kemarin mendatangi, tuh Bang Oto sudah buka searching Google ini. Kita buka-bukaan. Saya tidak pernah mau bilang kalau saya punya data yang banyak, bos. Kalau Bang Oto berangkat ke Australia, kasus dari Jessica. Kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia? Memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke, sebentar. Itu saja. Sebelum saya ke Bung Tony, Peggy bisa menjawab itu. Saya yakin Peggy menyampaikan apa yang benar. Silakan menyampaikan. Jadi potong dulu, Bang. Silakan. Apa? Saya kebetulan suka tato. Saya kebetulan suka tato. Gimana? Pelan-pelan? Ya, saya kebetulan suka tato. Suka tato, nah, oke. Saya terinspirasi dengan pemain bola. Pemain bola. Bukan hanya sekedar... Oh, Anda bohong. Anda bohong. Lagi Silakan dijawab, dibuka. dipotong lagi ya. Lah, coba. Silakan, biarkan dia tenang dulu untuk menjawab. Silakan, Ya, Peggy. bukan hanya si Wilfred Zaha, namun saya suka pemain tato itu semuanya. Terutama Messi, kan saya pernah menjawab kepada penyidik bahwa Messi salah satunya. Nah, misalkan sebut nama saya bikin tato bintang, ya karena saya terinspirasi banyak seperti yang contoh nih artis Indonesia. Onadio Leonardo kan tato ada. Nah, Wilfred Zaha seperti itu. Jadi apa ya? Bukan saya berbohong, bukan. Emang karena saya emang suka tato gitu, bintang. Dan tato itu tidak melambangkan sama sekali apa tidak.
Sementara itu pemirsa, menurut Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan, banyak kejanggalan dari barang bukti yang diungkap penyidik dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kita simak selengkapnya dalam kutipan dialog program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Salah satu contoh ya, yang bisa dilihat kejanggalan lah. Saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggalan. Di dalam berita acara penyitaan, yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman, itu katanya ada 3 buah batu. Dilakukan tanggal 2 September, 26 kalau nggak salah. 02 atau 26, lupa saya. Pokoknya setelah kejadian. 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu. Coba bayangkan. Batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar atau melakukan pembunuhan. Oke? Ya. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini mukul, menyimpan, lantas diambil lagi, dipungut lagi batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru disita? Impossible. Gak mungkin. Batu ini bisa kembali kepada dia. Disita dari dia. Ya. Satu. Kedua, ada juga di situ saya lihat, disita adalah botol minuman tempat mereka minum miras lah seperti itu ya. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas berapa hari kemudian ditemukan disita dari Sudirman itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum, apa botol aquanya dibawa-bawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa pulang ke rumah lagi. Lalu disita dari dia. Tidak dikasih keterangan dari mana botol itu ditemukan? Dari Sudirman, disita dari dia. Oh, artinya disimpan begitu? Iya, jadi nggak mungkin kan? Oh, iya. Padahal itu dipakai untuk minum. Bagaimana bisa disita dari dia? Botol itu. Ini barang bukti kan gitu. Nah satu lagi ya. Saya belum bisa baca semua, saya harus jujur ya. Tapi ada di dalam berita acara yang saya lihat, ada berita acara yang tidak didampingi oleh pengacara. Ya. Walaupun kemudian di lembaran kedua ada berita tambahan didampingi pengacara. Kalau ternyata ya ini kalau ternyata ada berita acara tersangka di sana yang sama sekali tidak didampingi oleh pengacara, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung jurisprudensi, maka terpidana tersebut harus dinyatakan bebas. Dan pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara iNews, Oto juga membeberkan beberapa bukti yang ia miliki. Oto menyebutkan secara eksklusif bahwa bukti yang ia punya bisa menyangkal tewasnya Eki dan Vina akibat dianiaya ke-7 terpidana. Oto menyebut bisa jadi kedua korban tewas akibat kecelakaan tunggal. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti. Nah ini apa ini Pak Oto? Baik, jadi ini eksklusif saya katakan nih, dari awal, belum pernah diungkapkan. Saya sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini. Barusan, oke. Barusan saya dikirim ini. Eksklusif kan? ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini di PJU ini ya. PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat dan katanya di dalam putusan juga ada ini ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya. Nah, artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana? Daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih
ingin mendalami ya perkara sebentar, ini menarik. Jadi begini, kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama, oke? Jembatan ini. Bukan. Mohon maaf. Apa namanya? Mereka lewat dari jembatan mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Oke. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah, itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan berkelahi di sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Oke. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Solo. Usulan pengunduran diri Gibran disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Solo. Wali Kota Surakarta, sisa masa jabatan dari hasil pemilihan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Solo Kinkin Sultanul Hakim. Pada kesempatan yang sama disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Usai pembacaan surat keputusan DPRD tersebut, Gibran Rakabuming Raka mengucapkan rasa terima kasihnya kepada warga Solo yang telah mensupport program pemerintah Solo dan membuat Kota Solo menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih warga Kota Solo yang selama ini sudah mensupport program-program dari pemerintah dan juga membuat branding Kota Solo ini lebih baik. Kantor Jakarta juga? Enggak, ini biar dibawa anak. Sementara itu sambil berbenah ruang kerja yang akan ditinggalkan, pemirsa, Gibran Rakabuming Raka mengabarkan bahwa dirinya beserta keluarga akan pindah domisili di Jakarta. Kepindahannya akan dilakukan sebelum ia dilantik sebagai Wakil Presiden pada Oktober mendatang. Meski akan berdomisili di Jakarta, Gibran mengatakan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi salah satu daerah prioritas dirinya. Berangkat Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya maju di dua daerah tersebut. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep didukung sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Terbaru, Partai Golkar bahkan telah menyiapkan sosok pendamping untuk Kaisang, yaitu pengusaha Yusuf Hamka alias Baba Alun. Namun Kaisang justru menilai Ridwan Kamil yang merupakan sosok jagoan Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan, Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru, Pak, di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Nama Kaisang juga santer dalam Pilkada Jawa Tengah. Elektabilitas Kaisang dalam sejumlah survei bahkan mengungguli sejumlah nama lainnya. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya untuk maju dalam Pilkada. Ia menyebut baik di Jakarta maupun Jawa Tengah, Kaisang memiliki peluang yang bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Di Jakarta, wacana duet Ka'bah alias Kaisang Baba Alun masih harus didiskusikan oleh partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Alasannya, masing-masing partai ingin mengusung calonnya sendiri. Sementara di Jawa Tengah, sejumlah partai masih menunggu kepastian apakah Kaisang benar akan maju di daerah asalnya tersebut. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah pasangan calon kepala daerah. Acara dilaksanakan di Aula DPP Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo tiba didampingi sejumlah petinggi partai.
Rekomendasi yang diberikan hari ini merupakan rekomendasi tahap kedua sebagai keyakinan Partai Perindo terhadap kepemimpinan sekaligus keyakinan partai untuk turut mendukung kemenangan dalam Pilkada 2024. Ketua Harian 1 DPP Partai Perindo, Angela Tarusudibyo, menyebutkan surat rekomendasi tahap kedua ini diberikan kepada 42 wilayah dengan 3 provinsi serta 39 kabupaten kota. Pada kesempatan yang sama, Partai Perindo juga memberikan apresiasi serta dukungan kepada 13 kader Partai Perindo untuk maju sebagai calon kepala daerah. Partai Perindo juga akan memberikan surat rekomendasi tahap ketiga pada saat musyawarah kerja nasional di akhir Juli mendatang. Dukung dan sebaliknya kami mohon jikalau nanti kepala daerah sudah terpilih dari calon yang kita usung atau kita dukung juga membantu pembangunan Partai Perindo. Saya katakan kepada kawan-kawan, seringkali saya katakan Partai Perindo tidak ada artinya kalau tidak bisa berperan aktif ya baik di pusat ataupun di daerah. Karena untuk melayani bisa efektif artinya kita harus punya banyak kader ataupun non kader yang kita usung dan kita dukung duduk di pemerintahan pusat ataupun daerah ataupun di legislatif pusat ataupun daerah. Dengan gitu tujuan daripada Partai Perindo, kabupaten kota dan seluruh jajaran di bawahnya. Sekali kita mengusung dan mendukung calon kepala daerah, kita harus ingat konsekuensinya. Ya, jadi bukan hanya ikatan itu ada di awal, tapi kita harus mengawal sampai betul-betul calon-calon yang kita dukung dan usung ini bisa duduk memenangkan pilkada nanti. Ya, setuju semuanya ya? Ini adalah konsekuensi dari satu keputusan, konsekuensi dari satu dukungan, konsekuensi dari satu apa yang kita usung, yaitu bahwa kita harus bekerja keras, bergandengan tangan tentunya dengan partai lain yang ikut sama-sama mengusung dan mendukung untuk memenangkan calon-calon kita. Pemirsa, manuver Golkar menyandingkan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dengan Bupati Asahan Surya dalam Pilkada Sumut mendapatkan dukungan Partai Gerindra. Namun Bobi Nasution yang didukung 6 partai politik masih harus menunggu keputusan dari parpol pendukung lainnya. DPD Partai Golkar Sumatera Utara resmi menunjuk Bupati Asahan Surya mendampingi menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Golkar pun menargetkan menang 60% pada pilkada mendatang. Menanggapi keputusan tersebut, Partai Gerindra selaku salah satu pengusung Bobi Nasution memberikan lampu hijau. Kemudian Sumatera Utara, Pak Prabowo telah mengambil keputusan, yakni Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution dengan wakil Saudara Surya. Semua daerah penting, semua daerah strategis dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga Pak Prabowo merasa bahwa daerah tersebut, provinsi tersebut harus dipimpin oleh orang terbaiknya di provinsi dan di daerah tersebut. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku kursi calon wakil Gubernur Sumatera Utara memang sudah disepakati akan diisi oleh Partai Golkar. Calon wakil gubernur Kembali di Ainus Sore, pemirsa, aksi demo buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Buruh menuntut agar Mahkamah Konstitusi mencabut 7 poin yang digugat buruh dalam Omnibus Law. Aksi pada hari ini tepat di depan mobil komando pada Masa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa ini menuntut sejumlah poin, antara lain menolak outsourcing seumur hidup, menolak upah murah, dan menolak kontrak seumur hidup. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mendesak Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, terutama klaster ketenaga kerjaan. Aksi demonstrasi ini dilakukan bersamaan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi yang tengah membahas gugatan tersebut. Said menyebut jika MK tidak mengabulkan 7 poin tersebut, akan ada aksi mogok nasional yang dilakukan 5 juta buruh. Sementara imbas dari aksi unjuk rasa ini sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Pihak kepolisian menutup ruas Jalan Merdeka Barat. Majelis Hakim menggunakan hati nuraninya
bahwa 7 poin tadi harus dikabulkan. Setidak-tidaknya 4 poin, yaitu upah layak, kata-kata indeks tertentu dihapus, ya, cukup inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan KHL yang 64 item. Yang kedua adalah PHK dipersulit. Kita nggak boleh PHK dipermudah. Enak aja. Kita capek kerja buat perusahaan mem-PHK kita seenak-enaknya. Kalian teman-teman turun ke jalan jadi media, tiba-tiba besok di PHK dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kita minta nggak boleh. Kemudian pesangon harus kembali kata sekurang-kurangnya. Ya, bukan menurut aturan. Beda. Kalau sekurang-kurangnya bisa 2 kali, bisa 3 kali aturan, bisa 4 kali aturan. Ya. Kemudian yang kita juga stress point adalah upah, PHK, pesangon, outsourcing. Ya, hapus itu outsourcing. Nggak ada outsourcing. Kembali di Ayu Sore bersama saya Bremana Tenaya pemirsa. Ratusan pedagang kaki lima di Yogyakarta kembali berunjuk rasa di halaman Teras Malioboro 2 Yogyakarta. Mereka menuntut transparansi proses relokasi. Dalam aksi ini, para pedagang kaki lima membantah pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa pedagang telah menandatangani kontrak perjanjian individual terkait hanya 2 tahun di Teras Malioboro 2. Menurut para pedagang, relokasi juga harus yang mensejahterakan para PKL. Sementara itu, meski menggelar aksi, namun aktivitas pedagang di Teras Malioboro 2 tetap berlangsung normal. Kita dari awal sama, dari awal sampai akhir, yaitu relokasi yang partisipatif, transparan, dan relokasi yang mensejahterakan. Kita tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam hal proses relokasi. Yang dilibatkan adalah orang-orang tertentu, bukan dari kami. Merasa yang menjadi pedagang kaki 2 ini belum pernah menandatangani kontraktual atau surat perjanjian antara pihak pertama pemerintah, pihak kedua pedagang. Belum pernah sama sekali. Yang pernah kami alami, yang pernah dilakukan oleh pemerintah, pengampu TM2, pengelola TM2 yaitu UPT Cagar Budaya, yaitu validasi data. Informasi lainnya pemirsa, MNC Peduli mendukung lansia tetap produktif dan mandiri dengan memberikan bantuan ke Panti Werda Hajah Andi Hasmahnur di Sunter, Jakarta Utara. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian MNC Peduli terhadap para lanjut usia. Puluhan lansia di Panti Werda Hajah Andi Hasmahnur di Sunter, Jakarta Utara antusias mengikuti kegiatan senam pagi yang diinisiasi MNC Peduli. Selain senam, para lansia juga diajak bergembira dengan bernyanyi bersama. Para lansia juga diajarkan membuat prakarya keset agar tetap produktif dan mandiri. Melihat kemandirian para lansia ini membuat MNC Peduli menyalurkan bantuan 2.000 underpad atau alas tidur. Dari beberapa kunjungan yang sebelumnya sudah pernah ada ke sini, mungkin ini yang paling berkesan ya, karena lansia kami dibuat happy pagi-pagi sekali hari ini, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang dari MNC sendiri seperti menghibur banget gitu. Jadi saya rasa ini paling bagus untuk kegiatan lansia saat ini. Oh, itu sangat membantu sekali, manakala lansia yang sedang sakit itu bisa merasa nyaman lah tidur di tempat apa namanya tadi, palbed ya, underbed. MNC Peduli mengapresiasi panti yang dibangun tahun 1989 ini karena sudah merawat para lansia dengan sangat baik serta memberikan semangat agar tetap produktif. Dari Jakarta, Muharlin Trijulianti, iNews melaporkan. Keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri pelaporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Hadi Saputra
didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Nah ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah. Di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan sejumlah barang bukti berupa dokumen foto yang akan dibuktikan dan dibuka pada persidangan 24 Juli mendatang. Kuasa hukum Saka Tatal menyiapkan sejumlah dokumen atau novum baru yang akan dibuktikan pada saat persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Saka Tatal Titin Priyalianti bahwa pada saat sidang peninjauan kembali nanti pihak Saka Tatal akan membawa barang bukti sejumlah dokumen foto yang belum pernah dibuktikan pada sidang di 2017 lalu. Kuasa hukum Saka Tatal meyakini barang bukti berupa dokumen sejumlah foto menjadi novum baru, bahkan otentik. Foto itu baru saya dapatkan setelah film Vina viral. Jadi ini salah satu novum, Bu, salah satu novum karena dulu hanya keterangan lisan tapi tidak dibuktikan dalam visual. Itu mungkin yang menyebabkan majelis hakim tetap memvonis ketujuh terpidana itu dengan hukuman seumur hidup gitu. Jadi keyakinan saya, kenapa saya begitu yakin dari 2016-2017 berdasarkan semua fakta-fakta sidang, semua pembuktian yang disampaikan, sepertinya tidak ada, betul-betul tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan. Rencananya pada 24 Juli mendatang, Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon akan menggelar sidang peninjauan kembali atas permohonan dari pihak Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya, hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya, novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Bareskrim, kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya, terhadap melaporkan seseorang lah, ya, melaporkan seseorang
yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu, ya klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Menurut Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan, banyak kejanggalan dari barang bukti yang diungkap penyidik dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kita simak selengkapnya kutipan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono berikut ini. Satu contoh ya, yang bisa dilihat kejanggalan lah. Saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggalan. Di dalam berita acara penyitaan, yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman, itu katanya ada 3 buah batu. Dilakukan tanggal 2 September, 26 kalau nggak salah. 02 atau 26, lupa saya. Pokoknya setelah kejadian. 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu. Coba bayangkan. Batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar atau melakukan pembunuhan. Oke? Ya. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini mukul, menyimpan, lantas diambil lagi, dipungut lagi batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru disita? Impossible. Gak mungkin batu ini bisa kembali kepada dia. Disita dari dia. Ya. 1. Kedua, ada juga di situ saya lihat, disita adalah botol minuman tempat mereka minum miras lah seperti itu. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas berapa hari kemudian ditemukan disita dari Sudirman itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum, apa botol aquanya dibawa-bawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa pulang ke rumah lagi. Lantas disita dari dia. Tidak dikasih keterangan dari mana botol itu ditemukan? Dari Sudirman, disita dari dia. Oh, artinya disimpan begitu? Iya, jadi nggak mungkin kan? Oh, iya. Padahal itu dipakai untuk minum. Bagaimana bisa disita dari dia? Botol itu. Ini barang bukti kan gitu. Nah, satu lagi ya. Saya belum baca semua, saya harus jujur ya. Tapi ada di dalam berita acara yang saya lihat, ada berita acara yang tidak didampingi oleh pengacara. Ya. Walaupun kemudian di lembaran kedua ada berita tambahan didampingi pengacara. Kalau ternyata kalau ternyata ada berita acara tersangka di sana yang sama sekali tidak didampingi oleh pengacara, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung jurisprudensi, maka terpidana tersebut harus dinyatakan bebas. Sementara dalam program Rakyat Bersuara iNews, Oto juga membeberkan beberapa bukti yang ia miliki. Oto menyebutkan secara eksklusif bahwa bukti yang ia punya bisa menyangkal bahwa Eki dan Vina tewas akibat dianiaya ke-7 terpidana. Kita tunjukkan visual yang kemudian nanti. Nah ini apa ini Pak Oto? Baik, jadi ini eksklusif saya katakan nih, dari awal, belum pernah diungkapkan. Saya sendiri terus terang aja kan seperti Henry juga, tim saya memang sudah mendalami kasus ini, tapi saya sendiri juga baru tadi mulai membaca-baca, dan barusan ada tim dari saya itu mengirimkan gambar ini. Barusan, oke. Barusan saya dikirim ini. Eksklusif kan? ini. Nah, gambar ini menurut ceritanya adalah ini adalah satu baut yang ada di jembatan yang terdapat di ini di PJU ini ya. PJU ini. Penerangan jalan umum. Yang didapat dan katanya di dalam putusan juga ada ini ditemukan polisi katanya. Dan disebutkan di sini adalah daging. Ditemukan ada bekas daging di sini. Ini saya harus konfirmasi sekali lagi ya, tapi itu keterangannya.
Nah artinya kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Oke. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Nah, tapi penyidik pada waktu itu katanya, ya, menemukan ini. Nah, kenapa nggak dieksplor ini? Dari mana? Daging siapa ini? Sebenarnya kan pada waktu itu kan bisa dites ini. Daging ini DNA siapa ini? Tes DNA, betul. Tes. Dan kemudian kenapa ada daging ini? Nah, dan itu katanya ada dalam putusan juga gitu. Saya perlu lihat gitu loh. Jadi inilah salah satu membuat kita menjadi lebih ingin mendalami ya perkara sebentar, ini menarik, ini menarik. Jadi begini, kan awalnya lakukan katakanlah penganiayaan di jembatan pertama, oke? Jembatan ini. Bukan. Mohon maaf, apa namanya? Mereka lewat dari jembatan mereka dulu, lewat, lalu baru kemudian dianiaya di tempat di belakang showroom. Di belakang kemudian showroom setelah itu mayatnya dibawa ke jembatan untuk diletakkan supaya katanya seakan-akan itu mayat kecelakaan. Oke. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali di jembatan. Tidak ada. Tapi kemudian ada baut ini di PJU ini. Dan ditemukan tidak ada daging di sini. Nah, itu berarti kemungkinannya terjadinya itu adalah mungkin mereka jatuh di sana atau ada kemungkinan berkelahi di sana atau tidak tahu. Kecelakaan tunggal maksudnya? Kecelakaan tunggal. Karena ada mayat ada di sini. Dan ini ditemukan oleh polisi katanya.